Berakar dalam tarian Trinitas. Berlangkah bersama mentransformasi diri, komunitas, provinsi, dan berkobar-kobar untuk misi dengan tindakan belas kasih. Katanya kepada Yesus, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya, Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya. Dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya dan membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu
ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Permisi, selamat sore. Selamat sore. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Saya membutuhkan bantuan. Saya menemukan orang ini tergeletak di tanah. Mungkin ia telah dirampok oleh para penjahat. Bolehkah saya menitipnya di sini? Boleh, Tuan. Saya punya ruang kosong untuknya. Mari masuk. Terima kasih, Tuan. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, Ambillah ini, rawatilah dia, dan jika engkau belanjakan lebih dari ini, aku akan mengembalikannya waktu aku kembali. Baik, Tuan, saya akan merawatnya. Terima kasih, Tuan. Sama-sama, Tuan. siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun? Jawab orang itu. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Hidup kekal. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berbuatlah demikian. tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Peduli dengan tindakan belas kasih, mengasihi dengan sepenuh hati, mencintai tanpa menghitung untung dan rugi, memberi tanpa menuntut. Rawatlah dia, dan jika engkau membelanjakan lebih, aku akan mengembalikannya saat aku kembali. Berakar dalam tarian cinta Trinitas, berlangkah bersama mentransformasi diri, komunitas, provinsi, dan berkobar-kobar untuk misi
kita merayakan Ekaristi Kudus dalam rangka pembukaan Kapiter Provinsi Regina Angelorum OSSPS Timor. Kita bersyukur untuk segala proses panjang yang telah dilalui di komunitas-komunitas, juga di unit-unit sekretariat yang telah bekerja keras hingga mengantar Anda untuk bisa sampai pada Kapiter Provinsi. Kita semua tahu Kapiter Provinsi forum tertinggi menentukan juga arah hidup dan karya perputusan provinsi kita, komunitas-komunitas kita. Kita bersyukur untuk hidup dan karya pelayanan yang telah kita jalani selama ini, dan kita membuka hati secara istimewa pada kesempatan ini, membiarkan Tuhan meresapi hati pikiran kita agar selama Kapiter Provinsi ini berjalan, Tuhan sendiri yang membimbing, menuntun kita agar dapat menghasilkan buah-buah roh yang berguna untuk keselamatan dan hidup banyak orang. Di dalam kasih dan belas kasih Allah yang dinyatakan dan dialami oleh orang-orang yang kita layani, kita sungguh menjadi sarana kesulitan. Mari kita sekali lagi mengosongkan diri, membiarkan diri Tuhan membimbing kita agar sekali lagi yang kita hasilkan bukan kepala kita sendiri, bukan pikiran kita sendiri, tetapi Roh Kudus yang menginspirasi kita untuk dapat menentukan hal-hal yang berguna untuk hidup dan perputusan kita. Sebab di hadapan Allah, Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Kepada Allah itulah Abraham percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang dengan firman-Nya menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham toh berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu,
tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membasuh luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya, keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan. Kapiten provinsi yang bersidang mewakili seluruh provinsi dan merupakan kekuasaannya yang tertinggi, intern dan luar biasa. Tidak ada yang lebih tinggi di sini dari kapiten. Kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tugas kapiten provinsi nanti dilihat di konstitusi SPS pasti mirip-mirip. Saudara-saudara saya meneliti dan memajukan hidup serta karya religius misioner di dalam provinsi, menjaga agar usaha-usaha untuk mencapai tujuan serikat dilaksanakan dengan cara yang sepadan dengan kebutuhan dan keadaan provinsi, mengumpulkan, mengubah atau meniadakan statuta dan buku-buku pedoman provinsi, keputusan-keputusan kapiten provinsi terdahulu dan peraturan-peraturan provinsial, mengeluarkan keputusan-keputusan baru dan menetapkan petunjuk-petunjuk serta prioritas-prioritas untuk pimpinan provinsi dan lain-lain. Saya cukup yakin nanti buka KPTLH ini pasti akan dibaca, tapi ini sekedar pengantar untuk saya bisa berbicara. Kalau tidak pasti tidak bisa berkaitan dengan KPTL. Semua yang saya sebutkan tadi adalah tugas dan tanggung jawab besar yang harus dilaksanakan oleh para kapitularis. Bukan senang-senang seperti pertemuan biasa. Ini tugas mulia, tugas luhur yang menuntut keseriusan, kesungguhan, dan tanggung jawab. Dalam semangat dan tema kata sudah berakar dalam tarian cinta trinitaris, berlangkah bersama mentransformasi diri, komunitas, provinsi, dan berkobar-kobar untuk misi dengan tindakan belas kasih. Tema ini sangat panjang tapi padat. Kalau mau diuraikan berapa pesan ya? Berakar dalam tarian cinta trinitaris, tertancap dalam, terbenam dalam keindahan, keagungan, kekuatan, sukacita, cinta Allah Tritunggal. Karena memang
tiga ini selalu hidup dalam sukacita karena kepenuhan cinta. Kehidupan Allah Tritunggal lalu menjadi contoh dan model bagi kita yang harus direfleksikan, direnungkan selama kapiter ini. Berlangkah bersama mentransformasi, beralih, berubah, berpindah, bergeser. Ini tetap saja di tempat terus-menerus. Dan ini dilakukan tidak sendiri-sendiri, tetapi bersama. Cum unio, komunio. Kalau tidak bisa bersama-sama, maka sulit. Nah, bersama di sini disebutkan juga untuk diri, komunitas, dan provinsi adalah ruang lingkup jangkauan transformasi. Mulai dari diri, mulai dari komunitas, mulai dari provinsi, maka dunia di sana sini, di mana-mana pasti juga bisa ditransformasi. Tetapi sekali lagi itu harus mulai dari diri, komunitas, dan provinsi. Dan ini sudah dibicarakan dalam tema berbeda. Berkobar-kobar untuk misi, bukan berkobar-kobar untuk lain. Spirit, daya, energi, semangat, bukan untuk diri, untuk keluarga, suku, dan lain-lain. Bukan bersemangat karena hobi atau semau saya. Dan tindakan belas kasih, bukan kata-kata indah manipulatif, pelipur lara, tetapi tindakan nyata dengan intensitas dan kualitas kasih. Tindakan belas kasih. Ini adalah mimpi dan cita-cita yang harus terus diperjuangkan di dalam kapiter ini dan kedepannya. Tentu butuh komitmen, butuh fokus. Bacaan pertama dan kedua kita dapat melihat bahwa Allah sungguh setia dan penuh belas kasih kepada orang-orang pilihannya. Tidakkah Ia juga setia kepada kita, membimbing hidup dan kehidupan kita, membimbing kapiter yang akan segera berlangsung, sebagaimana Abraham menuju tanah Kanaan. Dimanapun kita diutus, di sana adalah negeri yang berlimpah susu dan madu. Ya, kalau di sana hanya dapat yang buruk-buruk saja, perlu dipertanyakan. Di perjalanan perutusan dan panggilan kita, di sana ada si korban yang menjerit. Ada suara tangis yang tak pernah sampai ke telinga kita. Ada yang kesedihan yang membutuhkan sentuhan. Ada yang tuli, butuh sedikit sabar. Ada begitu banyak orang yang tak kita kenal, yang tinggal dalam kesulitan, dalam penderitaan, dalam kesedihan. Agar kita masih seperti imam dan sang Lewi yang berjalan lewat begitu saja. Ini konteks. Selalu saya ulang, kita lebih banyak sibuk dengan diri kita atau sibuk dengan pelayanan kita di komunitas kita bersekolah tanpa peduli dengan yang lain. Karena perutusan saya di sini, saya di sekolah, tidak lihat diri lagi dari situ. Bukan status orang Yahudi atau bukan orang Yahudi, imam atau Lewi, tapi perbuatan belas kasihan yang menyelamatkan dan menghidupkan.
bagi masing-masing kita dengan tanggung jawab. Intinya kita memiliki hati yang selalu tergerak untuk melakukan sesuatu. Jangan hati yang beku, hati yang membatu. Depan altarmu kami persembahkan hasil karya dan bakti kami umatmu, dalam rupa roti dan anggur yang hitam, dalam tubuh dan dalam Kristus.
Dormilis Mune, Digitus Pater